Sastra sejarah merupakan salah satu genre sastra lama, yaitu kelompok sastra yang mengandung unsur sejarah yang merupakan ciri utama karya sastra jenis ini. Salah satu unsur karya sastra sejarah yakni adalah unsur imajinasi atau fantasi. Salah satu hal yang penting diceritakan dalam karya sastra sejarah adalah raja atau pemuka masyarakat yang merupakan tokoh historis atau tokoh legendaris, tokoh mitologis, tokoh yang dipercayai benar-benar ada. Hanya saja, kisah mengenai tokoh cerita itu bersifat rekaan, fiktif, sesuai dengan keperluan atau tujuan penulisan sastra sejarah tersebut. Unsur sejarah dalam sastra sejarah terungkap pada latar dan tokoh cerita. Latar tempat dalam sastra sejarah biasanya diketahui dalam kenyataan secara geografis. Hal ini berbeda dengan karya sastra lama lainnya yang tidak bisa ditentukan di mana tempatnya, di daerah mana cerita itu berlangsung. Tempatnya tidak bisa diketahui secara geografis. Menurut Hasnawati dalam bukunya tahun 2020 halaman 6 menyatakan bahwa historiografi tradisional tercipta unsur-unsur sastra yang menghasilkan karya mitologi dan imajinatif. Ciri-ciri historiografi tradisional yang pertama, bersifat istana atau keraton sentris, di mana karya-karya di dalamnya banyak mengungkapkan sekitar kehidupan keluarga istana atau keraton. Kedua, bersifat religio magis, artinya dalam historiografi tradisional, seorang raja ditulis sebagai manusia yang memiliki kelebihan secara batiniah, dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga, bersifat regiosentrisme, di mana cerita sejarah berpusat kepada kedudukan sentral raja sehingga menimbulkan raja sentrisme. Yang keempat, bersifat etnosentris, artinya dalam historiografi tradisional ditulis dengan penekanan pada penonjolan atau egoisme terhadap suku bangsa dan budaya yang ada dalam wilayah kerajaan. Yang kelima, bersifat psikopolitis sentrisme, artinya historiografi tradisional ditulis oleh para pujangga sangat kental dengan muatan-muatan psikologis seorang raja, sehingga karya historiografi tradisional dijadikan sebagai alat politik oleh sang raja dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya sastra yang bersifat sejarah yang tertua dari zaman Islam Nusantara. Dalam naskah diceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1250 sampai 1350 Masehi. Zaman ini adalah masa pemerintahan Raja Merosilo yang kemudian masuk agama Islam dan mengganti namanya dengan Malik Al-Saleh. Hikayat ini merupakan satu-satunya peninggalan sejarah zaman Kerajaan Pasai. Menurut perkiraan Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sampai penaklukannya oleh Kerajaan Majapahit. Dalam cerita hikayat Raja-Raja Pasai, Merosilo bermimpi bahwa Nabi menampakkan diri kepadanya, mengalihkan secara gaib pengetahuan tentang Islam kepadanya dengan cara meludah ke dalam mulutnya, dan memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Setelah terbangun, Sultan yang baru ini mendapati bahwa dia dapat membaca Quran walaupun dirinya belum pernah diajar, dan bahwa dia telah dikitan secara gaib. Dapat dimengerti bahwa para pengikutnya merasa takjub atas kemampuan Sultan mengaji dalam bahasa Arab. Kemudian, kapal dari Mekah tadi tiba. Ketika Syekh Ismail mendengar pengucapan dua kalimat syahadat Malik Al-Saleh, maka dia pun melantiknya menjadi penguasa dengan tanda-tanda kerajaan dan jubah-jubah kenegaraan dari Mekah. Syekh Ismail terus mengajarkan dua kalimat syahadat. Syekh Ismail kemudian meninggalkan samudra, sedangkan dai berkebangsaan India tetap tinggal untuk menegakkan Islam secara lebih kokoh di samudra. Sultan Malik Al-Saleh meninggal pada tahun 1297 di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zair.
Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang beridentitas ketuhanan. Mata uang tersebut sampai saat ini dianggap sebagai mata uang emas tertua yang pernah dikeluarkan oleh sebuah kerajaan Islam di Asia Tenggara.